tapi telah padam dengan darah dan nanah daripada Habab al-Arad radhiyallahu anhu. Sampai pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Habab al-Arad masih hidup, dan Umar bin Khattab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, illa wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik nikmat sehat, nikmat makan, nikmat minum, nikmat pernafasan, dan nikmat yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak bisa dihargakan dengan uang sebanyak apapun juga, karena nikmat iman dan Islam ini kita akan rasakan dunia ini, bahkan kita akan bawa sampai ke alam kubur. Nikmat iman dan Islam ini kita akan bawa sampai di alam akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan dan pengorbanan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya, maka agama Allah Subhanahu wa taala ini wujud dalam diri kita. Agama Allah Subhanahu wa taala ini telah tersebar di seluruh dunia. Semua ini adalah karena perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam diri kita, umat Islam ini, yakni perkara iman. Apabila iman kita lemah, maka dengan kelemahan iman ini kita susah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Susah kita menjalankan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Mau menjalankan sholat berat, mau baca Al-Qur'an berat, mau berzikir berat. Bahkan untuk menyebut satu subhanallah saja kita akan terasa berat. Kenapa? Karena iman kita lemah, iman kita lagi sakit. Tapi kalau iman kita kuat, iman kita sempurna,
maka kita akan mudah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita kerjakan sholat, ya. Kita akan mudah melangkahkan kaki untuk datang ke masjid, mendirikan sholat. Kita akan mudah bangun malam untuk sholat tahajud, ya. Kita akan mudah ya menjalankan daripada amal-amal yang lain. Mudah kita jalankan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua akan mudah kita jalankan apabila ya iman kita kuat. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat ini ya kita berusaha ya untuk meningkatkan ya penghasilan kita sehari-hari. Ya. Itu tidak salah ya. Kalau memang itu sesuatu yang halal ya, yang kita jalankan melalui kerjaan yang halal ya. Tidak salah ya. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, satu ya perkara yang harus lebih utama hadirin yang mulia adalah kita tingkatkan iman dan amal kita. Keimanan kita tingkatkan. Jangankan diri kita ya, hadirin yang Allah SWT. Dahulu di zaman Nabi SAW dan para sahabat ya, Nabi SAW ya, telah sampaikan kepada para sahabatnya yang mereka orang-orang sahabat-sahabat yang utama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Nabi SAW tersabdakan kepada mereka, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Nabi SAW telah sabdakan, perbaharulah iman kalian, perbaharulah iman kalian, perbaharulah iman kalian. Maka para sahabat ridwanullah ajma'in telah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Nabi SAW bersabdakan dengan memperbanyak ucap kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat untuk mendapatkan ya, iman yang sempurna dalam diri mereka ya, maka mereka dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, harta kekayaan mereka telah dikorbankan, bahkan keluarga mereka dan nyawa mereka pun dikorbankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuatan iman ya, untuk memelihara iman dan yakin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bagaimana kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal bin Rabah radhiyallahu an ya, yang pada saat itu beliau sebelum masuk Islam, beliau seorang budak ya, daripada kaum Quraisy ya. Seorang budak yang hitam legam ya, yang putih mungkin hanya giginya saja ya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ya. Beliau telah mendapatkan dakwah daripada baginda Nabi SAW dan telah masuk agama Islam. Begitu dia masuk dalam agama Islam yang awalnya sembunyi-sembunyi, tapi pada akhirnya ya, beliau ya, telah diketahui masuk Islam oleh majikannya. Akhirnya Bilal telah dipaksa untuk keluar daripada Islam supaya kembali kepada agama nenek moyangnya. Tapi Bilal bin Rabah tetap bertahan ya, dengan keislamannya. Yang pada akhirnya orang-orang Quraisy ya, telah menyiksa beliau dengan berbagai macam siksaan ya.
beliau telah ya digeret keliling daripada kota Mekah, dan tubuh beliau telah ditindih dengan batu yang besar supaya dia kembali, supaya dia tinggalkan agama Islam dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Namun Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tetap kukuh dalam keimanannya dengan mengucapkan ahad, ahad, ahadul ahad. Hanya Allah yang esa, hanya Allah yang esa, hanya Allah yang esa. Inilah keteguhan ya, hati Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Hatta nyawa melayang pada saat itu, sedikit pun dia tidak akan mundur daripada agama Islam. Inilah perjuangan sahabat ridwanullah ajmain. Bagaimana seorang sahabat yang lainnya, Habab Al-Arat ya. Itu juga beliau ya, Habab Al-Arat telah diketahui Islam oleh majikannya, dan dia telah dipaksa untuk keluar daripada Islam, tapi tetap Habab telah bertahan dengan keislamannya. Pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, majikannya ya, pekerjaannya adalah ya, membuat pedang, tombak, panah ya. Jadi yang bergelut dengan besi dan api. Karena Habab saat itu tidak mau keluar daripada Islam, maka majikannya telah memanggang ya, tubuh Habab Al-Arat ya. Tubuh Habab Al-Arat dipanggang di bara api yang biasa digunakan untuk memanggang besi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, bara api telah padam dengan darah dan nanah daripada Habab Al-Arat radhiyallahu anhu. Sampai pemerintahan ya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, Habab Al-Arat masih hidup, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah minta kepada Habab untuk membuka bajunya, ingin melihat punggungnya yang dahulu ya telah dipanggang oleh majikannya di bara api. Ternyata setelah dibuka bajunya oleh Habab Al-Arat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku khalifah pada saat itu telah terheran-heran melihat punggung yang bergumpal-gumpal. Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjuangan para sahabat untuk memperjuangkan iman ya, untuk memperjuangkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian rupa ya, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala telah sebarkan hidayah ya, ke seluruh dunia ya, karena usaha dan perjuangan dari Bapak para sahabat ridwanullah ajmain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, saat ini diri kita ya, memiliki nabi yang sama bagaimana para sahabat dahulu ya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tuhan kita sama ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Kitab suci kita sama ya, kitab suci Al-Qur'an ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kita harus mengikuti jejak langkah usaha dan perjuangan dari para sahabat ridwanullah ajmain, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaannya kepada kita sebagaimana keridhaannya para sahabat ridwanullah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Awal-awal masuk Islam ini dari golongan para sahabat muhajirin dan ansar, dan bagi siapa yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin yang mulia, maka usaha atas iman ini ya, bagaimana kita perbaharui iman kita ya, dengan kita buat usaha dan kerja dakwah, hadirin yang mulia, mengajak saudara kita
untuk apa? Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Al-iman ya'ti bid-da'wah. Iman itu akan meningkat dengan kita buat usaha dan kerja dakwah yang mulia, ya. Dan kita buat usaha dan kerja dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, firman Allah Subhanahu wa taala, maukah aku tunjukkan engkau satu tijarah, satu perdagangan yang dapat menyelamatkan engkau daripada siksa yang pedih, ya. Hadirin yang mulia, apa itu tawaran Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar daripada azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan jalan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang lebih baik apabila engkau mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan, ya, apa yang saya sampaikan, ya, tentang bagaimana usaha atas iman, ya, ini bisa bermanfaat bagi diri saya terutama dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, ya, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.